Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. AHY lagi curhat begitu kan ya, seolah-olah ini gagal move on. AHY Demokrat diperlakukan tanpa etika oleh koalisi yang lama, lagi curhat, gagal move on dan sebagainya begitu kan ya. Kisah lama diungkap kembali begitu kan. Begitu menyakitkan memang begitu sebagai Partai Demokrat yang sekarang ini ya elektabilitasnya turun, mulai diambang oleng di situ begitu kan. Bahkan diambang kebingungan begitu ya, sampai-sampai Pak SBY turun gunung di situ begitu kan. Jadi masyarakat bisa paham begitu kan, simpatisannya banyak yang dukung Pak Anies Baswedan begitu kan ya. Banyak yang dukung Anies Baswedan di situ begitu kan. Lantas bagaimana? Apakah Demokrat akan menjadi gerbong kosong begitu kan, atau menjadi gelandangan politik begitu kan ya? Sehingga survei itu masih 4% katanya begitu ya. Semakin merosot di situ begitu. Jadi melihat dengan situasi ini, saya yakin begitu kan. Yang dulu saya suka sekali dengan AHY dengan pidatonya di situ begitu kan, justru memperburuk suasana begitu, sehingga masyarakat banyak orang yang tidak percaya terhadap Partai Demokrat yang hanya gerasa gerusu begitu kan. Tidak dipilih menjadi cawapres tiba-tiba ngambek ya, tiba-tiba marah sampai sekarang begitu kan ya. Sebaiknya bikin event nangis bersama Prabowo, AHY, dan SBY. Nangis berpelukan menyalahkan dan mengutuk 01. Sekali kader-kadernya ya di semua daerah. Pasti akan dapat simpati ya. Belas kasihan dari gorila di Taman Safari katanya. Ini komentar-komentar netizen begitu. AHY Demokrat malu-maluin aja. Anies kan sudah dipercaya untuk memilih cawapresnya oleh koalisi termasuk Demokrat. Nggak dipilih cawapresnya ngambek, bisa diukur dirinya. Apakah kelebihan Anda begitu kan ya? Apa kelebihan AHY? AHY tidak ada efek ya kalau jadi cawapresnya Anies. Masa gitu aja nggak paham katanya begitu kan? Itu sudah dilontarkan oleh netizen begitu kan? Artinya apa prestasi AHY begitu kan ya? Apa prestasinya begitu? Jadi sampai sekarang kan orang bingung begitu kan. Apakah mempertahankan elektoral begitu kan ya, bahwa seorang AHY menjadi cawapresnya Anies Baswedan misalnya, Demokrat akan naik. Iya, di satu sisi iya begitu kan. Karena efek itu begitu, karena efek Anies Baswedan. Karena ketika Anies Baswedan memilih yang lain, kenapa ya Partai Demokrat gerasa gerusu sana sini keluar dari koalisi itu, tiba-tiba pindah dan sekarang mulai diambang kebingungan mereka begitu kan. Surveinya juga ya melosot, anjlok di situ begitu. Mas AHY dan Pak SBY udah bertemu ya Pak Muldoko kah di koalisi saat ini begitu kan. Ini komentar-komentar netizen begitu, banyak sekali pro dan kontra begitu. Sayang seribu sayang begitu kan ya. Jadi kalau AHY masih bersikukuh mempertahankan ya emosinya mengkritik Anies Baswedan ya, kisah lama diungkap kembali, gagal move on dalam dunia politik, udahlah ya, AHY nggak usah ikut-ikutan politik begitu kan. Kalau dikit-dikit baper begitu kan. Jadi saya hari ini melihat AHY itu tidak seperti yang dulu begitu kan. Yang simpatinya luar biasa begitu kan. Tapi sekarang ini ya kita lihat saja Partai Demokrat ya itu aja begitu kan. Justru masuk di koalisi Prabowo itu dianggap apa begitu kan ya. Dianggap anak tiri atau apa begitu kan. Nasdem PKS bro ya aja join koalisi perubahan. Tapi syaratnya jangan maksa AHY jadi cawapres. Iya ya, Partai Demokrat siap ya. Di tengah jalan ya pada akhirnya Partai Demokrat kami mau AHY diumumkan jadi cawapres sekarang juga. Kalau enggak kami keluar dari koalisi. Dan itu sudah diwanti-wanti di situ begitu kan. Masa tidak terpilih menjadi cawapres begitu tiba-tiba marah begitu. Ini gimana begitu kan? Ya seolah-olah menggagalkan di situ begitu. Tapi pada kenyataannya adalah ya bahwa yang terjadi selama ini ternyata begitu kan benar dugaan-dugaan saya bahwa apakah murni Partai Demokrat itu begitu kan. Wah, sampai sekarang nyerang begitu kan ya. Nyerang sana sini simpatisan Partai Demokrat. Wah, dianggap Anies Baswedan tidak becus, pengkhianat dan sebagainya. Wah, luar biasa begitu. Justru memperburuk suasana Partai Demokrat itu sendiri begitu kan. AHY ya mengatakan Demokrat diperlakukan tanpa etika oleh koalisi yang lama ya. Curhat ini begitu ya. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengatakan kini mendukung Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka karena diperlakukan dengan tidak baik oleh koalisi sebelumnya.
Ini terjadi karena perlakuan kepada Partai Demokrat yang sungguh tidak mengindahkan nilai-nilai moral dan etika yang sepatutnya, ucap AHY saat berpidato dengan tema kesejahteraan untuk semua begitu kan ya. Bahkan ya satu sisi mengatakan bahwa begitu sebelumnya mendukung Prabowo Gibran ya, Demokrat merupakan partai pengusung Anies Baswedan bersama PKS dan Nasdem. Lalu memutuskan keluar usai Anies Baswedan dan Nasdem bekerja sama dengan PKB dan menjadikan Muhaimin Iskandar sebagai cawapresnya. Bagaimana jadinya kalau AHY itu tetap ya bersama dengan koalisi perubahan? Saya kira itu akan menjadi pemenang begitu kan ya di parlemen begitu kan. Jadi karena lihat saja ya efek ekor jas dari seorang Prabowo dan Gibran tentu tidak punya efek kepada Partai Demokrat begitu sampai hari ini begitu kan. Jadi kenapa? Karena mungkin ya Partai Demokrat itu dibutuhkan tapi tidak diharapkan di situ begitu. Jadi wajar dong ya mulai yang berdarah-darah di situ Partai Golkar ya, PAN begitu kan, berdarah-darah mereka begitu. Ya, jadi artinya apa? Artinya selama ini saya lihat bahwa ini diambang ya oleng begitu kan, diambang oleng hari ini Partai Demokrat begitu kan. Kalau tidak lolos di parlemen, ya masyarakat ya banyak mungkin ya simpatisan mereka, terus kemudian kader-kader mereka banyak yang keluar begitu. Ngapain kita bertahan di Partai Demokrat kalau tidak lolos begitu kan? AHY yakin masyarakat yang mengetahui dan memahami mengapa Demokrat kali ini mendukung Prabowo Gibran di Pilpres di 2024. AHY juga tidak ingin berlarut-larut memikirkannya, lebih fokus menghadapi pemilu di 2024 agar Partai Demokrat ya bisa optimal memperjuangkan agenda perubahan dan perbaikan. Dia mengatakan Demokrat juga setuju dengan melanjutkan kebijakan yang baik katanya begitu ya. Bahkan serta melanjutkan hal-hal yang sudah baik tetapi dapat kami lakukan di tempat kami yang baru. Dari ya dia yakin ya Demokrat dalam 5 tahun ke depan ya dapat ya dilaksanakan meski tak ada kader yang menjadi capres-cawapresnya. AHY mengaku sudah menitipkan agenda Demokrat kepada Prabowo Subianto selaku calon presiden yang mereka dukung di Pilpres di 2024. Pada prinsipnya Prabowo mewadahi pemikiran Partai Demokrat untuk melakukan agenda perubahan dan perbaikan. Di Pilpres di 2024 Demokrat bergabung ya dalam Koalisi Indonesia Maju bersama Gerindra, Golkar, PBB, ya PAN, Gelora dan Garuda serta PSI. Koalisi Indonesia Maju mengusung Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Mereka mendapatkan nomor urut 2 ya. Sudah jelas mereka begitu kan. Jadi kalau menurut saya pribadi begitu kan sangat disayangkan Partai Demokrat ini begitu masih belum move on dengan kata-kata seperti itu begitu kan. Artinya apa? Artinya selama ini kan masih ada kerancuan. Artinya masih sakit hati begitu kan. Ya kalau dalam politik itu masih sakit hati saya kira jangan ikut politik begitu kan ya. Koalisi koruptor dengan koalisi maling ayam bisa saja menjadi kepala desa, bisa saja menjadi koalisi bersama di situ begitu kan ya, tanpa memberikan wah ini gimana, ini korupsi ini dan sebagainya begitu. Bukan itu soalnya begitu kan. Tapi persoalannya adalah masalah masalah demokrasi kita jangan dibawa ke dalam hati begitu kan. Sama dengan mereka begitu. Dalam artian siapapun orang bisa berkoalisi. Bukan tidak mungkin berkoalisi. Mungkin begitu kan ya. Jadi itulah dunia politik. Yang tidak mungkin ya bisa mungkin. Yang mungkin bisa tidak mungkin di situ begitu. Maka AHY ini sangat disayangkan kalau Gerasa Gerusu masih move on. Masih menyentil sana sini begitu kan. Justru ini memperburuk suasana begitu. Jadi ketika melihat itu begitu kan padahal Partai Demokrat mengatakan silakan pilih cawapresnya begitu kan, tapi pada kenyataannya dia mengancam begitu kan ya, mengancam ya, emang tidak ada strategi lain selain itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa ya di subscribe dari YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.